Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah grafik komputer dengan materi keempat, yaitu pemrograman atau software yang ada di grafik komputer, dengan dosen pengampu Ari Gunawan, Eskom, MMSI. Software komputer grafis saat ini di pasaran terdapat bermacam-macam software komputer grafis, dan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu software pengolah tata letak atau layout, software pengolah vektor, software pengolah pixel, software pengolah animasi 2 dimensi, dan software pengolah animasi 3 dimensi. Yang pertama ada software pengolah tata letak atau layout. Software pengolah tata letak atau layout ini banyak digunakan untuk pembuatan publikasi seperti buku, majalah dengan jumlah halaman yang banyak. Ini memiliki kemampuan untuk mengatur penempatan teks dan gambar yang biasanya dilengkapi dengan fasilitas pengaturan format teks, dan template yang lengkap. Contoh dari software ini adalah Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker, Adobe InDesign, Quark Express, Corel Ventura, Microsoft Word, dan Microsoft Publisher. Ini adalah salah satu contoh gambar dari software layout, yaitu Adobe InDesign. Lalu yang kedua itu ada software pengolah vektor atau garis. Software dalam kelompok ini banyak digunakan untuk mengolah gambar dalam bentuk garis atau kurva, sehingga sering disebut dengan software ilustrasi. Contoh dari software ini adalah CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, Meta Creation Expression, Micrograph X Designer. Dan ini adalah contoh dari software pengolah vektor atau garis, yaitu gambar dari software CorelDRAW. Lalu yang ketiga itu ada software pengolah pixel atau image. Software dalam kelompok ini banyak digunakan untuk memanipulasi dan memperbaiki foto atau membuat lukisan digital. Contoh dari software ini adalah Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Microsoft Photo Editor, Micrograph X Digital Publisher, Meta Creation Painter, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari software Adobe Photoshop. Lalu yang keempat ada software pengolah animasi 2 dimensi. Software dalam kelompok ini banyak digunakan untuk mengolah, memproduksi, atau mengedit animasi 2 dimensi atau video. Dalam software ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu software editing video, software efek khusus, dan software pengolah animasi. Yang keempat, yang pecahan dari yang tadi itu, software editing video ini adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan pengeditan video pasca produksi dari urutan video digital pada sistem pengeditan non-linear. Contoh dari software editing video adalah Adobe Premiere, YouLead Media Studio, YouLead Video Studio, Vegas Video, Asymmetric Digital Video Producer, Film Edit, Discreting Edit, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh dari software editing video, yaitu Vegas Pro. Lalu yang keempat, 4B, adalah software efek khusus. Software efek khusus adalah perangkat lunak yang digunakan menambahkan secara khusus untuk video agar memiliki tampilan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan skin yang ingin dibuat, seperti efek asap, blur, zoom, dan lain-lain. Contoh dari software ini adalah Adobe After Effects, Dissipate,
Logic Effect, Avid Media, Digital Fusion, dan lain-lain. Dan ini adalah contoh software dari After Effects. Lalu yang keempat C adalah software pengolah animasi 2 dimensi. Software ini digunakan untuk membuat animasi tradisional atau flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, dan beberapa dapat mengimport suara. Contoh dari software ini adalah Macromedia Flash, Soft Image Tunes, dan Animo. Lalu ini adalah contoh dari software pengolah animasi 2 dimensi, yaitu software Macromedia Flash. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah software pengolah animasi 3 dimensi. Software dalam kelompok ini banyak digunakan untuk mengolah model animasi 3 dimensi seperti yang telah banyak digunakan dalam pembuatan film animasi 3 dimensi seperti Star Trek, Babylon 5, Butch Life, Toy Story, Jurassic Park, dan lain-lain. Contoh dari software ini adalah 3D Studio, 3D Studio Max, Lightwave, Maya, Daydream, Poser, Soft Image, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu contoh dari software pengolah animasi 3 dimensi, yaitu software 3D Studio, yang dimana contohnya adalah sebuah objek botol minuman Pepsi yang dianimasikan ke dalam objek 3D Studio. Lalu apa perbedaan dari vektor dan bitmap? Perbedaannya itu ada 6. Yang pertama, vektor ini dibuat menggunakan garis, sedangkan bitmap menggunakan pixel. Lalu yang kedua, kualitas vektor tetap bagus apabila di zoom, sedangkan kualitas bitmap akan pecah apabila di zoom. Lalu yang ketiga, gambar bisa dibuka lebih cepat, sedangkan bitmap itu ukuran gambarnya cenderung besar sehingga lama apabila dibuka. Lalu yang keempat, format dasar Scrabble-nya itu .svg, sedangkan format dasar dari bitmap itu .bmp. Lalu yang kelima, vektor bisa diubah menjadi PNG atau JPEG, sedangkan bitmap itu bisa diubah menjadi PNG, JPEG, dan GIF. Lalu yang keenam, perbedaannya itu vektor itu cocok untuk logo, tanda tangan digital, dan ilustrasi, sedangkan bitmap itu cocok untuk foto. Dan ini adalah contoh dari gambar bitmap dan vektor. Bisa kita lihat gambar yang kiri, gambar bitmap itu terdiri dari pixel-pixel yang menjadi satu gambar yang utuh. Lalu gambar yang selanjutnya itu, contoh gambar dari vektor itu adalah satuan dari dasar dari garis kurva besar. Kita lihat gambar vektor itu lebih bagus, lebih bersih daripada gambar bitmap. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.